Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom ini untuk memaparkan kisah perjalanan seorang as-siddiq, salah satu dari sahabat baginda Rasulullah SAW. Marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak dosen Imam Aldin Sinaga SDM Arts yang telah memberikan tugas ini sehingga kami menyelesaikan dengan tepat waktu. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Rika Hanifah selaku moderator ataupun pemateri, dan beberapa perwakilan dari teman-teman saya dari kelas Matematika 2 akan memaparkan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itu langsung saja kita memasuki materinya. Di sini terdapat profil dari Abu Bakar. Nama lengkap Abu Bakar yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'ib bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik al-Qurasi al-Ta'imi. Nama sebelum masuk Islam yaitu Abdul Ka'bah, dan sesudah masuk Islam namanya Abu Bakar al-Siddiq. Kelahiran beliau di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Kepada pemateri berikutnya dipersilakan. Kisah masuk Islam. Abu Bakar adalah seorang pedagang sukses di zaman jahiliyah. Beliau masuk Islam setelah bermimpi di tanah Syam. Dalam tidurnya, beliau bermimpi matahari dan bulan berada di atas pangkuannya. Kemudian, beliau memegang keduanya dengan tangannya dan mendekatkan keduanya pada dadanya. Setelah itu, beliau menutupi keduanya dengan selendangnya. Ketika Abu Bakar terjaga dari mimpinya, beliau langsung bergegas menemui pendeta Nasrani untuk menanyakan tafsir mimpinya. Setelah Abu Bakar menjelaskan dan berkata, Aku minta Anda mengkabirkannya. Pendeta itu menanyakan dari mana kamu berasal, dari kabilah mana kamu terlahir, apa pekerjaanmu. Dan pertanyaan-pertanyaan pendeta itu dijawab oleh Abu Bakar. Kemudian pendeta itu menjelaskan kepadanya, akan ada pada zaman kehidupanmu seorang laki-laki berasal dari keturunan Hashim. Laki-laki itu bernama Ahmad Al-Amin. Ia berasal dari kabilah Hashim. Ia akan menjadi seseorang Nabi akhir zaman. Andai ia tidak terlahir, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Begitu juga, andai ia tidak terlahirkan, maka Allah tidak akan menciptakan Adam, para nabi, dan para rasul. Ia adalah pemimpin para nabi, para rasul, dan penutup mereka. Kamu akan masuk ke dalam agamanya. Kamu akan menjadi menteri baginya dan khalifah setelahnya. Inilah takdir mimpimu. Setelah Abu Bakar mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pulang ke Mekah dan mencari Rasulullah. Abu Bakar pun bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia tidak sabar sebentar saja tanpa melihatnya. Ketika kebersamaan Rasulullah dan Abu Bakar telah berlangsung lama, maka pada suatu hari Rasulullah bertanya kepadanya, "Hai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku. Tetapi mengapa engkau belum masuk Islam?" Abu Bakar pun menjawab, "Kalau Anda adalah seorang nabi, maka sudah pasti memiliki mukjizat." Kemudian Rasulullah berkata, "Apakah belum cukup bagimu mukjizatku berupa mimpi yang kau lihat di tanah Syam? Kemudian mimpimu ditakbirkan oleh pendeta Nasrani dan ia memberitahumu tentang keislamannya." Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah itu, Abu Bakar lalu berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Abu Bakar masuk Islam setelah mendengar cerita Rasulullah SAW tentang wahyu yang pertama beliau terima di Gua Hira. Jadi setelah Rasulullah SAW ini menerima wahyu yang pertamanya di Gua Hira, Abu Bakar merupakan pria dewasa yang pertama yaitu yang memeluk agama Islam setelah istrinya yaitu Khadijah. Setelah menerima wahyu yang pertamanya ini, Rasulullah menceritakan bahwa Allah telah mengangkatnya menjadi Rasul dan mengajak Abu Bakar untuk beriman kepada Allah. Abu Bakar ini pun langsung mempercayainya dan beliau ini tidak sedikit pun ragu terhadap kebenaran cerita yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Langsung saja ia menjadi seorang Muslim yang sejati. Setelah beliau ini memeluk agama Islam, beliau ini setia selalu mendampingi Rasulullah SAW dan berjuang bersama Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam dan berdakwah. Baiklah, dijelaskan oleh materi selanjutnya. Setelah Rasulullah selesai berbicara, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Setelahnya, beliau menjadi seorang sahabat yang memperjuangkan Islam bersama Rasulullah SAW. Saat masuk Islam, Abu Bakar menginfakkan 40.000 dirham hartanya di jalan Allah
Subhanahu wa Ta'ala, di sini ditulis Abu Bakar adalah orang yang paling awal dalam membenarkan Islam dan Isra Mi'raj. Beliau mendapat gelar As-Siddiq yang berarti jujur atau benar. Beliau juga setia mendampingi Rasulullah SAW dalam berjuang menyebarkan agama Islam dan berdakwah. Beliau ini juga menginfakkan seluruh hartanya untuk membantu orang-orang miskin atau menolong orang-orang yang kesusahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Di sini terdapat kisah pemberian gelar. Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq, dan ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh karena itu, dia digelari dengan As-Siddiq. Kemudian ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa ia digelari dengan As-Siddiq karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Pernah suatu ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, suatu kejadian yang tidak masuk akal dan mustahil bagi siapa saja. Banyak kaum Quraisy yang bisa berpikiran mencari kesempatan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Semua keterangannya seperti bualan belaka. Kemudian siapa yang akan mempercaya peristiwa seperti itu? Ucap mereka kan. Dari Mekah ke Madinah hanya dalam satu malam, naik ke langit ke-7. Kemudian salah satu yang ingin mereka serang keyakinannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dan pengikutnya yang paling setia. Kemudian orang Quraisy tadi ini maka berbondong-bondonglah menemui Abu Bakar, sehingga mereka mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang cerita tentang temanmu itu yang dia mengaku telah diperjalankan tadi malam ke Baitul Maqdis?" Kemudian Abu Bakar balik bertanya, "Dia mengatakan itu?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Kemudian Abu Bakar berkata kembali, "Kalau begitu, dia benar. Seandainya dia mengatakan hal yang lebih dari itu tentang kabar dari langit, aku pasti akan membenarkannya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang." Sejak itulah nama As-Siddiq ini menjadi julukannya. Dia adalah orang yang selalu membenarkan Rasul dan maupun keadaan yang dialami Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini ada karakter dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu dia setia kawan, selalu membenarkan ucapan Nabi Muhammad SAW, suka menolong sesama, tawadu atau rendah hati, dan berani. Di sini sedikit saya tambahkan karakternya. Untuk Abu Bakar sendiri itu mempunyai perawakan yang kurus, kulit yang putih, pinggangnya yang kecil sampai kain yang dikenakannya sering turun dari pinggang. Kemudian mata dari Abu Bakar itu cekung, kedua pelipisnya tipis, wajahnya tirus, ia selalu mewarnai jenggotnya dengan inai. Kemudian keningnya lebar. Di sini terdapat kekerabatan dengan Rasulullah SAW, di mana Abu Bakar dan Rasulullah SAW memiliki kakek keenam yang sama, yaitu Murrah bin Ka'ab. Mereka berdua termasuk dalam keturunan Bani Quraisy, suku terhormat di Mekah. Kemudian Abu Bakar dan Rasulullah SAW memiliki hubungan keluarga melalui pernikahan. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Abu Bakar juga menjadi kakek dari Abdullah bin Zubair, cucu Rasulullah SAW dari puterinya, yaitu Fatimah. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Kepada pemateri berikutnya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya akan saya bawakan kisah inspirasi dari Abu Bakar. Sesuatu telah menarik perhatian Umar sehingga pada suatu pagi hari Umar ingin mengawasi Abu Bakar. Ia mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah untuk mendatangi sebuah gubuk kecil. Umar hanya melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Kemudian setelah beberapa saat Abu Bakar pun pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah tersebut. Ia ingin menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk kecil tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam tempat tersebut. Ketika sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, dia mendapat seorang nenek tua yang terbaring lemah tanpa bisa melakukan aktivitas. Nenek tersebut juga buta kedua matanya sehingga ia tidak bisa melihat. Umar melihat tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Dia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua buta tersebut. Umar pun bertanya kepada sang nenek,
"Apa yang dilakukan orang tersebut di sini, Nenek?" Ia menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Kemudian ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, umat muslim sempat terjadi perpecahan. Berbagai golongan mengajukan pemimpinnya masing-masing. Tidak sedikit pula yang bersedih hati karena ditinggal pemimpin yang amat dicintai. Bahkan Umar bin Khattab pun sempat tidak percaya dan berani menghunuskan pedang kepada siapapun yang berkata bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Umar cukup ribut dan berkata bahwa Nabi Muhammad tidak wafat. Namun Abu Bakar segera menengahi dan berkata, "Saudara-saudara, barang siapa mau menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa mau menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tak pernah mati." Kemudian Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran pada surah Ali Imran, ayat ke-144, yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa inna ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin." Yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar perkataan dan ayat dari Abu Bakar, seketika Umar langsung berlutut di tanah. Tersungkur terlalu sedih kehilangan Rasulullah. Sikap Abu Bakar ketika menghadapi Umar sangat tenang dan bijaksana. Padahal tentu pasti Abu Bakar juga sangat sedih, apalagi beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Ketika Abu Bakar dan sahabat sedang mengurus pemakaman Rasulullah, ada keributan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor soal siapa pemimpin yang melanjutkan posisi Nabi Muhammad. Kaum Ansor merasa lebih berhak untuk melanjutkan kepemimpinan umat muslim, sebab mereka telah membantu dan menampung hidup ketika kaum Muhajirin hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Muhajirin mengaku lebih pantas karena mereka berasal dari Mekah, yaitu merupakan orang Arab asli. Perdebatan tentang pemimpin selanjutnya ditutup dengan baiat dari Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah kepada Abu Bakar. Ketika Rasulullah sedang sakit dan menjelang wafat, Rasul menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam sholat yang menggantikannya. Sebelumnya, sholat berjamaah selalu dipimpin oleh Rasulullah. Banyak orang yang menganggap bahwa ditunjukkannya Abu Bakar adalah kode yang diberikan Rasulullah, bahwa Abu Bakar adalah khalifah selanjutnya. Hal inilah yang juga menjadi pendasaran bagi Umar dan Abu Ubaidah untuk membaiat Abu Bakar. Baik, untuk keberhasilan selama menjadi khalifah, yang pertama, Abu Bakar berhasil memerangi kemunafikan dan kemurodatan. Yang kedua, Abu Bakar menghimpun Al-Quran dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Yang terakhir, Abu Bakar juga memerangi pasukan Romawi dan Persia. Selanjutnya, untuk kisah wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Pada rentan waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Abu Bakar meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Jenazah Abu Bakar As-Siddiq dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma bin Amish. Sesuai dengan wasiatnya, sebelum ia meninggal, jika ada hal-hal yang tidak bisa ia lakukan, maka ia meminta bantuan kepada putranya, Abdurrahman bin Abu Bakar. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit yang mengantarkannya pada kematian, disebabkan oleh makanan yang dibubuhi racun oleh seorang Yahudi. Abu Bakar As-Siddiq memakan makanan tersebut bersama Al-Haris dan Qaladah dan Al-Atab bin Usaid. Mereka mengalami penyakit yang sama dan meninggal pada hari yang sama. Nah, berikut tadilah perjalanan Abu Bakar As-Siddiq. Sekian dari materi perjalanan Abu Bakar As-Siddiq yang telah kami paparkan dalam video ini. Lebih kurang kami meminta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.